Nah, udah kerekam. Ya, padahal kalau kita bicara tentang apa namanya surat Filipi ini ditujukan jelas kepada sebuah gereja yang di dalamnya ada orang-orang Kristen lahir baru di situ begitu. Bahkan ada penatua-penatua yang saya yakin cukup berkompeten menjadi seorang penatua di situ. Tetapi tetap dibutuhkan sebuah nasihat. Kenapa? Karena di dalam sebuah komunitas Kristen kita tidak luput dari kesalahan dan setiap orang akan belajar dari kesalahan itu. Baik itu orang yang berbuat salah, dia belajar dari kesalahannya, dinasihati, bertobat, dan dia melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya, begitu. Tidak mengulangi kesalahannya lagi dan sebagainya. Di satu sisi korban, begitu, yang dimana dia dikenai kesalahan saudara seiman yang lain juga belajar bagaimana dia mengampuni, misalnya. Belajar juga mengintrospeksi diri. Pihak ketiga, di mana melihat dua orang yang satu bersalah dan yang satu menjadi korban dari kesalahan, tidak tenang, diam, tetapi memberikan nasihat, begitu. Ada sisi keberanian untuk konfrontatif di nasihat itu, begitu. Tentu secara bijaksana. Ada ketegasan, tetapi juga bukan kaku, begitu. Ada hikmat, tetapi juga bukan kompromi. Nah, itu satu hal yang memang sulit dan harus selalu dilatih di dalam kehidupan kita berkomunitas. Kita sekarang masuk ke bagian yang selanjutnya. Jadi di dalam bagian yang lalu dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi ketika Paulus melihat adanya sifat-sifat karakter-karakter dan relasi yang indah itu, dia bersukacita. Tetapi dia masih mengatakan karena kamu sudah punya itu semua, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, jadi kehidupan di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang berada di dalam satu relasi yang indah. Jadi kehidupan di dalam kehidupan Kristen itu disetting bukan di dalam sebuah kehidupan yang sifatnya individual, begitu. Kenapa? Karena kita adalah gambar dan rupa dari gambar dan rupa Allah dari Allah yang berelasi. Jadi ketika Allah belum menciptakan manusia, apakah dia sendiri? Jawabannya tidak. Meskipun kita tidak percaya triteisme, kita percaya trinitas. Satu Allah, satu hakikat dengan tiga pribadi, begitu. Nah, ketiga pribadi Allah yang jelas di dalam doktrin Allah Tritunggal kita tahu bahwa Bapa berbeda dengan anak, anak berbeda dengan roh, roh dan berbeda dengan Bapa. Tetapi ketiganya adalah satu. Nah, pribadi memungkinkan sebuah komunikasi, pribadi memungkinkan sebuah relasi. Makanya ketika di dalam Alkitab beberapa kali muncul satu konteks di mana ketiga pribadi itu muncul bersamaan. Gitu. Ketika misal Kristus berkomunikasi di dalam doa dengan Bapaknya. Kenapa? Karena mereka berbeda, tetapi satu, gitu. Secara hakikat. Nah, karena Allah adalah Allah yang bagi saya adalah Allah yang berelasi, Allah yang bersosialisasi, maka kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berelasi. Setidaknya berelasi dengan segala sesuatu, dengan alam yang di bawah dia, dengan sesama yang sejajar dengan dia, atau dengan Allah yang di atas dia. Tetapi jelas manusia disetting, diciptakan untuk berelasi satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita adalah makhluk sosial, karena Allah adalah Allah yang sosial, begitu,
Dan dia Allah yang berelasi, maka kita berelasi. Jadi bagaimana seharusnya relasi antar manusia? Ya, sama seperti bagaimana Allah berelasi dengan pribadi, satu pribadi Allah berelasi dengan pribadi Allah yang lain. Mungkin ada ordo begitu, ada keteraturan, ada seakan-akan ya, katakan seakan-akan. Bapak mengutus anak seakan-akan, sekali lagi di dalam bahasa manusia Bapak lebih tinggi dari anak. Anak menyerahkan hidupnya, keputusannya di tangan Bapak begitu. Tetapi bukan, kedua pribadi ini tidak lebih rendah, mereka sejajar gitu. Tetapi yang satu meletakkan diri di bawah dengan sukarela dan sukacita, meletakkan diri di bawah yang lain. Jadi dan Yesus sebagai teladan dari manusia, bagaimana dia berelasi, dia dengan sukarela dan sukacita menjadikan sebuah kehidupannya itu menjadi wadah dari pekerjaan, dari maksud dan tujuan dari Bapaknya. Nah, relasi semacam ini seharusnya adalah relasi yang ditiru oleh umat Allah begitu. Jadi relasi yang indah, dan ketika relasi intra Allah Tritunggal itu kemudian diusahakan dan diwujud nyatakan di dalam relasi di bumi oleh anak-anak Tuhan, maka seluruh dunia termasuk anak Tuhan akan melihat bahwa apa? Bahwa sesuatu yang di atas itu bukan sesuatu yang di awan-awan, tetapi sesuatu yang real, yang cukup realistis begitu, meskipun menghadapi tantangan dalam dunia yang berdosa. Jadi relasi komunitas umat Allah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat di dalam berelasi. Jadi dari mana dunia mencontoh sebuah relasi yang benar? Ya seharusnya dari gereja. Supaya apa begitu? Yaitu tadi supaya dunia menjalankan relasi yang sama dengan gereja di dalam keakrabannya, di dalam ketersalingannya, di dalam mementingkan orang yang lain begitu. Jadi ini satu relasi yang sifatnya paradoks begitu. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang sekedar bukan sesuatu yang dipaksakan seharusnya, tetapi keluar, muncul dari dalam hati yang dibenahi, yang ditransformasi oleh Kristus. Tetapi apakah itu cukup? Enggak. Satu jalan yang kemudian Tuhan tetapkan untuk membangun relasi itu adalah apa? Adalah itu dibangun secara intensional. Ada hati yang rindu untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Untuk mewujudkan relasi kerajaan Allah itu di mana? Bukan nanti di sono, tetapi diusahakan di sini, begitu. Mengubah, kemarin saya sempat jelaskan begitu, apa itu kekuatan atau kemahakuasaan adalah bagaimana mengubah, bukan menyingkirkan yang baik, dipisahkan dari yang jahat, tetapi mengubah yang jahat itu diubah menjadi baik begitu. Jadi ada hati yang rindu, tetapi ada kelemahan dosa, kedagingan di dalam diri kita. Nah itu dibangun. Kesenjangan itu kemudian seharusnya dikikis. Jadi antara kerinduan kita tentang sesuatu yang ideal itu diwujud nyatakan begitu. Nah, itu dibangun dengan intensional. Apa maksudnya intensional? Sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dikerjakan, diawasi secara dan terus-menerus diperbarui dengan cara apa? Kan ada saling bernasehati, ada saling menolong, ada penghiburan, dan seterusnya gitu. Dan itu intensional, itu disengaja, gampangnya begitu. Atau dan kalau disengaja jelas itu direncanakan. Jadi keindahan sebuah relasi bukan sesuatu baik itu di dalam rumah tangga, sekali lagi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, relasi antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua dan sebagainya, antara antara kakek dengan cucu, nenek dengan cucu dan sebagainya.
Bukan sesuatu yang mengalir apa adanya, mengejawantakan sifat asli kita, enggak begitu. Ada perbedaan antara, ada satu istilah yang agak mungkin kontroversi, tapi bagi saya sih enggak begitu, tapi memperjelas justru, yaitu topeng. Jadi dulu saya pernah bikin satu seminar begitu tentang topeng begitu kan. Saya tahu pembicaranya akan ngomong apa karena saya pernah terus terang pernah dengar dan pernah diskusi dengan dia begitu. Nah, tetapi istilah itu kurang ditangkap atau dipahami secara positif oleh orang awam begitu. Jadi kita harus pakai topeng enggak? Semua akan berpikir kita enggak boleh pakai topeng. Kita harus tampil apa adanya. Pembicara itu membagikan materinya, demikian kita harus memakai topeng. Mereka mulai gelisah, tapi saya tertawa begitu, karena saya tahu itu akan terjadi begitu. Tapi saya setuju dengan pembicara itu, kita harus pakai topeng begitu. Apakah itu munafik? Enggak, menggunakan topeng berbeda dengan kemunafikan begitu. Topeng apa yang harus kita pakai? Topeng Kristus. Tetapi bukan sekedar, kenapa topeng Kristus harus perlu kita kenakan begitu di dalam konteks itu, kita perlu dalami lagi karena kita orang yang berdosa dan itu bukan kepura-puraan, tetapi melatih diri kita, mengendalikan diri kita untuk menjadi melakukan apa yang Kristus lakukan kira-kira jika dia berada di dalam situasi itu begitu. Jadi bagi saya secara pengertian itu tidak salah, tetapi ya kita mungkin terpengaruh dengan lagu-lagu yang apa itu yang judulnya coba lepas topengmu biar kulihat wajahmu. Ya mungkin kita terpengaruh dengan lagu itu dari tidak melihat sisi positif dari memakai topeng. Nah, tetapi untuk apa relasi yang indah itu kemudian terwujud? Nah, Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 2 yang nanti kita baca, sempurnakanlah, fulfill, genapi sukacitaku dengan ini begitu. Jadi kalau Paulus menasehatkan untuk menyempurnakan sesuatu yang tentu sudah baik begitu, dan atau fulfill, menggenapi, memenuhi sesuatu, artinya apa? Itu mengindikasikan ada yang kurang begitu. Saya tidak mengatakan ada yang salah ya, ada yang kurang. Jadi sebuah botol minum begitu kan, kalau disuruh penuhi mungkin sudah ya pasti sudah ada isinya begitu. Penuhi botol minum ini, termos ini dengan air, berarti isinya tadinya air, bukan air kotor, tapi mungkin air bersih atau air minum. Nah itu ditambahkan lagi. Jadi selain membangun relasi yang indah, kita perlu membangun apa yang kurang di dalam relasi yang yang indah itu begitu. Apa sih yang kurang di dalam relasi yang indah itu begitu. Nah, yang pertama adalah Paulus menasihatkan kita, menginginkan kita untuk sehati sepikir. Jadi di dalam kita menasehati, di dalam kita melakukan persekutuan roh, jelas itu kasih mesra dan belas kasihan dan sebagainya, kita lakukan itu dengan sehati sepikir begitu. Ya banyak saya bisa gini, nggak bisa. Nah, itu dari kata pakai katanya to auto fronete begitu, atau auto saya itu bisa ngedenger si anak-anak ngomong. Halo Pak King, suaranya kedengaran. Dan froneo itu artinya to have understanding, be wise begitu, to feel, to think begitu. Atau nah ada arti lain lagi begitu, yaitu apa? To direct one's mind to a thing, to seek, to strive for begitu. Apa menuju atau menunjuk ke pemikiran seseorang, mencari atau mengejar. To be one's party, menjadi satu pihak satu pihak bersama dengan seseorang di dalam masalah-masalah publik begitu. Jadi Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk apa?
meskipun mereka menjadi banyak, bukan menjadi, terdiri dari banyak orang, begitu banyak orang, entah ya seluruh jemaat itu, tetapi itu bukan two party, bukan dua partai yang beroposisi, tetapi semuanya menjadi satu partai, begitu. Satu satu pihak yang sama. Bukan berarti tidak boleh ada perdebatan, bukan berarti tidak boleh ada diskusi. Perdebatan dan diskusi itu adalah sarana untuk membangun menjadi one party, menjadi satu pihak yang sama, menjadi sehati dan sepikir. Jadi jangan takut dengan perdebatan, jangan takut dengan sebuah diskusi, asal itu didasari dengan satu cita-cita dan satu visi. Untuk apa? Membawa satu kelompok, gitu kan? Satu kelompok kepada kesehatian dan berpikir dengan cara yang sama. Jadi apa itu sehati sepikir? Kurang lebih secara gampang, secara sederhana itu kita terjemahkan begini. Nah, itu pikiran kita, Anda dan saya itu sama, begitu. Nah, jadi kalau ada satu masalah, kita semua akan memberikan pendapat yang sama. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi secara otomatis, itu impossible, begitu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi itu sekali lagi harus sesuatu yang tadi saya katakan dibangun. Saya teringat sebuah cerita di dalam cerita Tiga Negara, Samko, begitu. Suatu ketika kerajaan utara dengan pemimpinnya, begitu, karena waktu Perdana Menteri Cao Cao, begitu, menyerang ke selatan, begitu, menyerang Wu Timur, begitu kan, itu nanti yang dikenal dengan pertempuran Red Cliff, begitu. Nah, itu filmnya ada itu, Red Cliff. Nah, itu kisahnya itu. Di dalam satu adegan itu, bukan panglima ya, penasehat perang dari Wu Timur dan penasehat perang dari kerajaan Shu yang waktu itu belum terbentuk, begitu. Namanya Zhuge Liang dan Zhou Yu, begitu kan. Mereka memikirkan satu strategi bagaimana mereka harus menyerang Cao Cao, begitu, yang dengan armadanya yang kuat, begitu. Lalu saya lupa antara Zhuge Liang dan Zhou Yu itu kemudian memberikan sebuah ide, begitu. Kita masing-masing ambil pena, kita tulis kita akan gunakan strategi apa di tangan kita itu, begitu. Masing-masing. Lalu kita cocokkan, kita buka sama-sama, begitu. Lalu Zhuge Liang dia menulis sebuah kata di tangannya dia, Zhou Yu dia menulis sebuah kata di tangannya dia. Itu strategi yang mereka akan gunakan untuk menyerang Cao Cao, begitu kan ceritanya itu. Nah, lalu ketika tangan mereka dibuka dan diperhadapkan, mereka berdua menulis satu kata yang sama, yaitu kata api. Nah, tanpa perlu berunding, kedua orang ini memiliki kesehatian, memiliki pemikiran yang sama. That's good. Itu masalahnya, begitu. Saya dulu waktu pemuda senior saya diminta bersama-sama dengan teman, begitu kan. Jadi saya nggak sendiri. Saya membimbing adik-adik kami yang remaja, begitu. Jadi karena hamba Tuhan cuma sedikit, jadi yang membimbing bukan remaja, pemuda. Jadi kita pemuda senior, disingkatnya pedas, begitu kan, pemuda senior, pedas, begitu. Ya memang betul, kita berlima yang disuruh bimbing anak-anak pemuda memang kalau ngomong pedas semua, makanya cocok, begitu. Nah, anak-anak pemuda itu memang kadang ya rada gimana, begitu, karena kita kan berlima yang bimbing, begitu. Berlima atau berempat, begitu kan. Saya, Roni, Beni, Tirta, berempat, begitu. Nah, kita itu karena berempat, kadang begitu. Mereka mungkin mencobai kita atau tidak sengaja, saya juga tidak tahu, begitu. Jadi kalau ada masalah, dia datang ke teman saya, si A, begitu kan. Lalu si A itu teman saya bilang pendapatnya ini. Dan dia sudah dapat pendapat, datang ke saya.
tanya lagi dengan pertanyaan saya berikan pendapat begitu. Sudah datang, saya datang lagi ke teman saya yang lain begitu, si C gitu kan. Udah itu datang lagi ke teman saya yang lain, kita berempat didatangi semua dengan pertanyaan semua begitu. Nah, dan itu tidak cuma satu kali, beberapa kali. Lalu kesimpulan mereka, akhirnya mereka mengaku dosa begitu. Tetapi itu membuat mereka respect sama kita. Kenapa? Karena meskipun kita berempat, ditanya di waktu yang berbeda, tetapi pendapat kita nyaris dengan bahasa yang berbeda, tetapi sama. Itu sehati sepikir. Kan idealnya, tanpa perlu berunding pun, kita akan memikirkan pemikiran yang sama. Apakah itu tidak bisa dilatih? Bisa. Kami sering berempat itu sering kumpul kalau nganggur. Begitu kan, membahas masalah pelayanan kami bersama, membahas isu-isu bersama gitu. Dekat gereja kami itu ada Dunkin Donat yang buka 24 jam begitu. Jadi itu tempat rapat kami. Kami nggak pernah rapat di gereja. Kami rapat di, maaf tak sebut merek ya, rapat di Dunkin Donat begitu. Sambil ngopi. Dan kita bisa berjam-jam di situ begitu. Nah, itu cara kami melatih pemikiran yang sama. Ketika kita melayani yang sama, adik-adik pemuda kami yang kami layani orang-orang yang itu. Jadi kita melayani orang-orang yang sama, saling bertukar pikiran dan sebagainya. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pertama-tama kita menyamakan pemikiran kita. Seperti yang tadi saya katakan, seringlah berkomunikasi sebanyak mungkin. Berdiskusi sebanyak mungkin. Jangan tunggu masalah baru berdiskusi. Begitu. Kadang itu lambat dan kadang apa? Begitu. Itu membuat deadlock atau akhirnya status quo karena nggak ada kesepakatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melatih berpikir bersama-sama. Begitu. Makanya saya bentuk cell group untuk orang berdiskusi. PA, kini kita bisa berdiskusi. Saya berikan kesempatan satu orang memberikan pendapat dan sebagainya. Melatih mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Melatih untuk menerima pendapat orang lain, begitu. Yang, maaf saya katakan sejajar, begitu. Kalau hamba Tuhan kan, oh hamba Tuhan, ya maklumlah, begitu. Tetapi kalau kadang omongan yang sama, kalau diomongkan sama hamba Tuhan, sama sesama jemaat kan, rasanya lain, lebih mudah nerima yang kalau diomongkan hamba Tuhan, padahal isinya sama. Bagi saya itu sebuah kesalahan sih sebenarnya. Karena yang kita lihat bukan siapa yang ngomong, yang kita lihat adalah kebenaran yang diomongkan. Begitu loh. Jadi apa namanya? Itu bisa kita latih, kita bisa berdiskusi secara rutin dan sebagainya, itu penting. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita berdiskusi, standar dan cara pola pikir apa yang kemudian kita pakai. Nah, itu yang tidak yang syaratnya mutlak buat kita, nggak boleh konsensus dari kita begitu. Kamu sukanya apa? Kamu maunya gimana? Yuk. Oke, kalau sepakat berarti kita jalankan kesepakatan itu, berarti kita sudah sehati sepikir. Iya, betul. Kesepakatan itu menunjukkan bahwa kita sudah sehati sepikir, tetapi bukan itu jelas yang Paulus inginkan di dalam diri jemaat Filipi. Kenapa? Karena ada persekutuan roh di dalam antara orang-orang yang kemudian secara realita berdiskusi. Jadi maaf kalau saya sederhanakan, saya sederhanakan ya, saya tidak mengatakan ini benar, tetapi membuat kita mengerti Roh Kudus yang diam di dalam diri saya dan Roh Kudus yang diam di dalam diri rekan diskusi saya, mendorong masing-masing kita untuk apa? Menyatukan pikiran yang sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi apakah itu kemudian terwujud di dalam sebuah kesepakatan? Jawabannya enggak. Jangan dipikir kalau kita sudah sepakat, artinya betul, sudah sehati sepikir, betul. Tetapi apakah itu betul? Belum tentu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi satu konsensus. Saya menemui banyak kasus begitu. Dengan dalih kami sudah berdoa, kami sudah menggumulkan satu dengan yang lain, dan kami akhirnya memutuskan, tapi keputusannya salah. Unbiblical, unmoral, unetik. Kenapa bisa meskipun mereka berdoa? Karena mereka tidak berdoa dengan benar. Itu yang bilang Yakobus. Karena apa? Kamu tidak mendapatkan sesuatu, hikmat atau apa, karena kamu salah berdoa. Kamu menggunakan berdoa untuk apa?
hawa nafsumu, untuk keinginanmu sendiri, ya itu terjadi begitu. Jadi bagaimana kita menyamakan pemikiran, setiap orang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Jadi di dalam rapat, di dalam diskusi, harus ada firman Tuhan yang dibahas di situ. Menghadapi masalah, oke, bagaimana the word of God, God's word itu answer a problem begitu. Bagaimana firman Tuhan itu, ya itu yang perlu dibahas. Ketika kita menyesuaikan diri, oh firman Tuhan caranya, prinsip Tuhan firman Tuhan ini. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian kita semua akhirnya sehati sepikir. Untuk apa sehati sepikir? Dengan Alkitab kita. Dengan firman Tuhan. Itu yang Paulus kehendaki. Bukan sekedar sehati sepikir begitu. Dengan firman Tuhan, enggak begitu. Dengan sesama, sekedar dengan sesama atau kelompok itu tidak, tetapi sehati sepikir dengan firman Tuhan dengan Tuhan. Bayangkan menara Babel. Menara Babel itu sehati sepikir membangun sebuah menara. Akrab begitu, tetapi ya kita tahu ceritanya. Lalu satu kasih. Saya tidak akan perpanjang ini karena ini urusannya bisa panjang begitu, tetapi saya singkat. Karena saya pernah jelaskan bahwa kasih agape dan filia digunakan bergantian di dalam Alkitab. Baik Alkitab Perjanjian Baru maupun Septuaginta, kalau Septuaginta berarti Perjanjian Lama, itu tidak hanya memakai dua kata Yunani untuk kata kasih, agape dan filia. Meskipun kasusnya mungkin ada eros di situ. Contoh yang paling gampang adalah ketika Amnon memperkosa Tamar begitu, dia mencintai Tamar, itu jelas kasih yang eros begitu kan, sexual love begitu. Tetapi penulis Septuaginta yang adalah 70 orang Yahudi, Yahudi itu menerjemahkan ketika Amnon mengasihi, mencintai Tamar, dia menggunakan kata agape. Ekontes gitu kan. Dari kata eko itu artinya memiliki atau memegang gitu kan. Nah, ini yang nggak kelihatan nih. To hold oneself, to be closely joined to a person or a thing begitu. Jadi satu kasih memiliki ini menjadi satu sesuatu yang benar-benar sangat lekat dengan seseorang begitu. Jadi satu kasih bukan sekedar kasih ya, ingat satu kasih seharusnya menjadi sebuah sifat yang erat di dalam diri orang percaya, atau lebih tepatnya ini lebih jelasnya lagi, kasih seharusnya menjadi satu sifat alami yang selalu muncul, selalu nampak di dalam komunitas Kristen begitu. Jadi memang betul, apa sih satu ciri kekristenan orang Kristen? Kasih. Itu jawaban yang betul sekali dan memang itu seharusnya yang kita miliki begitu. Jadi hal pertama yang kelihatan begitu orang mereka mengasihi begitu. Tentu ya, kasih tidak akan lepas dari kebenaran dan kasih tidak akan lepas dari keadilan. Nah, kasih harus kita pahami bukan sebagai sebuah perasaan saja, tetapi sebagai sebuah tindakan yang memberi. Pertanyaannya memberi apa? Bukan memberi santunan, bukan memberi apa begitu ya. Tetapi yang lebih tepat adalah self-giving, memberi diri. Jadi apa yang saya berikan kepada orang lain bukan uang atau bukan pertolongan apa begitu. Tetapi salah satu yang diberikan kepada sesama kita adalah self-giving begitu. Memberi diri. Sama seperti ketika Kristus itu memberi memberikan dirinya untuk apa? Untuk menebus orang berdosa, self-giving gitu. Menjadikan hidup kita, diri kita menjadi wadah untuk apa? Untuk kebutuhan orang lain. Bukan berarti saya mengatakan kita menjadi budaknya orang ya. Enggak, begitu. Tetapi sama seperti Kristus yang menyediakan dirinya untuk menjadi teladan untuk orang lain. Untuk mendidik orang lain di dalam kebenaran.
Sama loh. Ketika kita menjadi kepala keluarga atau menjadi seorang istri, kita menjadikan hidup kita itu wadah. Untuk apa? Kebutuhan suami kita, kebutuhan anak kita. Menjadikan hidup kita, diri kita itu menjadi teladan yang baik untuk keluarga, gitu kan? Menjadi contoh ketika bukan berarti kita tidak bisa bersalah, bisa, tetapi kita menjadi contoh ketika kita mengakui kesalahan kita. Ketika kita contoh bagaimana kalau saya harus berubah itu bagaimana sih? Kita menjadi contoh seorang yang berubah. Itu sebabnya di dalam dunia yang tidak sempurna, kita butuh orang-orang yang tidak sempurna supaya kita bisa belajar dari ketidaksempurnaan mereka. Jadi yang diberikan apa begitu? Berikan bukan memberikan hamba Tuhan nih, yuk layani itu jemaat. Enggak. Memberikan program. Enggak. Tetapi memberikan diri kita yang dinyatakan di dalam program-program. Memberikan diri kita, tetapi ketika kita tahu diri kita penuh dengan kekurangan yang tidak layak untuk diberikan kepada orang lain, maka kita perlu orang-orang seperti hamba Tuhan, mentor-mentor, untuk apa? Melatih kita supaya kita layak untuk memberi. Memberi bukan sekedar harta kita, waktu kita, tapi memberikan diri kita untuk kepentingan terutama masalah iman dan rohani sesama kita. Itu sebabnya yang dulu di dalam pasal 1 ayat 27 itu kan bersama-sama supaya imanmu maju. Jadi bagaimana supaya imanmu maju? Kalau seorang semuanya egois begitu, hanya sekedar memberikan makan, memberikan sesuatu yang sifatnya jasmani, terus dia tidak memberikan diri untuk apa? Menjadi tempat curhat, untuk memberikan nasihat yang baik, untuk memberikan kasih mesra dan penghiburan dan sebagainya. Ya tidak bisa iman itu tumbuh begitu, karena ketika seorang dalam pergumulan, dia kaya raya, dia tidak butuh makan, dia butuh nasihat. Untuk apa? Menjalani kehidupannya yang penuh dengan pergumulan itu begitu. Jadi mari kita menjadi di dalam komunitas gereja kita, komunitas Kristen kita, komunitas keluarga kita. Sekali lagi ingat ya, komunitas keluarga kita itu komunitas Kristen loh. Kita Kristen, istri kita Kristen, anak kita Kristen begitu. Yang tentu saja satu keluarga Kristen. Kalau satu keluarga ada yang tidak Kristen gimana? Tetap kita adalah orang Kristen yang kalau kita mengasihi, artinya kita self-giving to others. Menjadikan diri kita wadah pertumbuhan iman dan kehidupan saudara seiman. Makanya di dalam Great Commission begitu, amanat agung, Yesus memerintahkan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada siapa? Murid-murid. That's self-giving. Ketika kita pergi menyediakan hidup kita untuk memuridkan orang lain. Tetapi yang terjadi kebanyakan gereja hari ini dan kita barangkali menyerahkan pemuridan itu hanya kepada siapa? Hamba-hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang disuruh pergi, tetapi semua orang percaya disuruh pergi untuk memuridkan dan memberitakan Injil. Jadikan kalau kita satu kasih, benar-benar memiliki satu kasih, maka kita akan cenderung meminta hamba Tuhan untuk melatih diri kita, bukan sekedar melayani kita. Itu bukti nyata, indikator nyata dari sebuah komunitas memiliki satu kasih. Masing-masing semua memiliki keinginan yang sama. Jadi baik nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra dinyatakan di dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus adalah self-giving Christ untuk menebus orang dari dosa dan membangun murid-muridnya. Maka lihat begitu. Hasilnya apa? Hasilnya ya lihat Filipi 2 ayat 3a. Kita baca sebentar ya, Filipi 2 ayat 3a. Yang tadi kita sudah baca. Apa itu? Minta seorang baca. Filipi 2 ayat 3a. Tuh. Minta seorang baca? Ada yang mau baca? Filipi 2 ayat 3a. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Cukupkah? Cukup. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri itu lawannya dari self-giving. Begitu. Tetapi
ketika self giving, seringkali kita melakukan kesalahan loh. Yaitu apa? Apakah ketika kita sudah self giving artinya kehidupan kita sudah beres, sudah baik? Belum. Kita mau self giving supaya apa? Supaya dipuji orang. Makanya jangan cari pujian yang sia-sia. Gitulah. Self giving mas self giving, tapi tujuannya apa begitu? Nah, itu bukan self giving secara tulus begitu, karena mencari pujian. Lalu satu jiwa. Nah, ini keliru nih saya tulisnya, satu kasih Mas Yan, itu satu jiwa. One mind, one accord. Jadi dari kata sun satu dan suke gitu kan, jiwa begitu. Jadi nah, suke begitu. Biasa dipahami sebagai letak dari feeling, perasaan, desires, gairah begitu, keinginan, affection. Affection itu kasih sayang sih, tapi bukan sekedar love begitu. Affection itu sesuatu yang kasih sayang, yang love, yang gampangnya gini lah. Kalau kita mengasihi seseorang sampai orang itu terharu, nah itulah afeksi begitu. Aversion ke aversion itu kesungkanan, keengganan begitu. Jadi satu jiwa itu artinya, ini kata yang ketinggalan begitu kan? Dipahami sebagai sebuah alat begitu untuk digunakan Tuhan mencapai sesuatu yang menjadi berkat yang eternal begitu. Atau jiwa itu dipahami sebagai sesuatu moralitas, sesuatu yang didesain untuk apa? Bukan untuk yang kekinian, tetapi yang everlasting, yang kekal. Nah, gampangnya begini, saya lompati langsung. Artinya kalau kita punya satu jiwa yang sama, kita memiliki kepekaan yang sama. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita semua peka bahwa itu salah. Begitu. Jangan bilang, "Masa itu salah sih?" Begitu kan? Iya, itu salah. Berarti masih belum satu jiwa begitu. Perasaan yang sama, kalau sedih satu, sedih semua. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita menangis bersama dengan orang yang menangis, dan tertawalah kita bersama dengan orang yang tertawa. Kenapa? Karena kita punya perasaan yang sama. Kesenangan Anda, kesenangan kita. Saya. Kesedihan Anda juga kesedihan saya juga. Begitu. Nah, afeksi. Ada satu kasih sayang yang sama. Begitu. Keengganan yang sama. Nah, tentu saja dengan Kristus. Jadi, apa yang Kristus ogah, begitu kan? Apa yang Kristus tidak mau lakukan, kita juga tidak mau lakukan. Dan yang lainnya juga tidak mau lakukan, begitu. Berbuat dosa, Kristus nggak mau, enggan melakukan itu dan tidak mau. Kita juga enggan untuk berbuat salah. Kita juga enggan untuk berbuat dosa. Jadi saya tidak mengatakan selera ya, tetapi ada tujuan yang sama, ada kepekaan yang sama. Dalam hari ini bukan keseragaman begitu. It's not uniformity, it's unity. Artinya ada yang satu melengkapi yang lain, silakan, tetapi itu tadi satu jiwa ada sama dengan satu jiwa dengan Kristus begitu. Dan dalam hal ini dimiliki secara komunal. Jadi seluruh orang percaya dimiliki oleh seluruh orang percaya di dalam satu komunitas itu. Jadi kalau saya berbuat salah, saya tanya sama si A, dia bilang, "Oh ya, kamu salah, betul sih, seharusnya demikian." Lalu tanya sama si B, ya, "Iya, kamu kok begitu sih, salah juga sama." Begitu. Jadi ada gairah yang sama akan Allah yang sama. Lalu ada gairah dan dorongan kasih sayang yang sama. Ada keengganan hal-hal yang tidak disukai yang sama. Tentu saya tidak mengatakan uniformity, tetapi unity dan di dalam Kristus begitu. Ini nanti saya katakan, apa yang Kristus suka, kita suka. Kristus suka memberitakan Injil, ya kita juga harus suka memberitakan Injil. Kristus mengasihi orang berdosa, kita juga harus mengasihi orang berdosa. Tapi ketika Kristus mengasihi orang berdosa, dia membenci dosa. Maka kita juga membenci dosa. Kristus suka melayani. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu kebutuhan Kristus, itu perasaan Kristus. Apakah menyelesaikan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya adalah kesukaan kita? Gitu.
Nah, itu yang harus seharusnya di dalam satu komunitas memiliki hati, jiwa yang sama. Nah, baru di dalam sebuah komunitas Kristen itu bisa menjadi berkat yang sangat besar. Dan satu tujuan. Nah, satu ketujuan, itu bahasa Yunaninya ini. Pronontes, itu sama dengan kata sehati sepikir. Tetapi, maaf, saya ingin membandingkan itu dengan sehati sepikir. Karena memakai bahasa Yunani, dasar Yunani yang sama. Nah, bagi saya akan menafsirkan, sehati sepikir, itu berarti berpikir dengan cara dan standar yang sama. Kita berpikir dengan cara pikir Kristen. Memakai firman Tuhan sebagai standar untuk apa? Untuk kita berpikir dan bertindak. Begitu. Itu sehati sepikir. Nah, kalau satu tujuan, itu memikirkan satu hal yang sama, begitu. Misal ya ini, ada banyak penulis Alkitab, gitu. Tetapi memikirkan satu tujuan yang sama, Kristus, begitu. Meskipun dengan porsi yang berbeda-beda, yang satu, yang PB dia berbicara tentang penggenapan, yang PL membicarakan tentang nubuatan, begitu. Nah, contoh begini, ada dosen perjanjian lama saya mengatakan satu hal yang menarik dan saya cukup setuju, begitu. Misal, bagaimana seluruh Alkitab dipandang dari tema Taurat, begitu kan? Pertama yang bilang Taurat adalah Taurat Musa, begitu. Taurat Musa, Taurat kan artinya pengajaran, ya toh. Lalu raja-raja adalah bagaimana Taurat itu dijalankan di dalam sejarah Israel. Nabi-nabi adalah bagaimana hamba-hamba Tuhan itu mengawal Taurat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Israel. Injil menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Surat-surat adalah bagaimana para rasul menasehatkan bagaimana Kristus menggenapi, menjadi teladan penggenapan, menjadi teladan dan tempat bergantung untuk melaksanakan pengajaran atau Taurat yang sejati itu. Jadi saya mengatakan Taurat itu tidak salah begitu, karena itu dari Tuhan. Tetapi pemahaman Taurat oleh orang Farisi itu yang bermasalah. Atau di dalam surat Korintus ada banyak karunia rohani, tetapi digunakan untuk satu tujuan yang sama, yaitu apa? Pembangunan tubuh Kristus, dan itu yang tidak dimiliki oleh jemaat Korintus. Makanya dibuat apa karunia rohani? Digunakan untuk mencari pujian, digunakan untuk menonjolkan diri. Nah, itu Paulus kasarnya gini ya, jangan contoh itu jemaat Korintus begitu. Cari pujian yang sia-sia dengan apa? Dengan sesuatu yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang sama. Ada keberagaman, tetapi itu untuk unity. Tuhan tidak memberikan uniformity, makanya karunia rohaninya beda-beda. Karakter kita juga beda-beda, tetapi digunakan secara kesatuan. Untuk apa? Untuk membangun, dalam konteks Korintus maksudnya, membangun tubuh Kristus. Nah, kita baca di Filipi 2 ayat 10-11. Minta seorang lagi baca. Kita akan bahas ini nanti beberapa pertemuan ke depan, tentu kita akan sampai ke sana. Tetapi saya singgung sedikit, saya tidak akan jelaskan. Tapi minta tolong seorang baca yuk. Filipi 2 ayat 10-11. Minta tolong seorang baca. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu tujuan kita punya, itu tujuan relasi kita di dalam Tuhan, dan ketika kita menyempurnakan relasi kita di dalam Tuhan itu, supaya apa? Supaya ketika orang melihat dia memuliakan Tuhan dan kemudian bertekuk lutut di bawah Kristus yang apa? Yang membuat komunitas yang indah itu relasi yang indah itu terbentuk dan terjadi. Itu tidak bisa diraih hanya dengan apa?
sekolah kepribadian dan sebagainya, tetapi membutuhkan Kristus yang mengubah isi hati kita. Jadi apa tujuan yang sedang dikerjakan gereja kita? Kebersamaan? Oke, kebersamaan dalam hal apa? Apakah adalah kebenaran? Apakah ada teladan dari pemimpin-pemimpin? Saya tidak mengatakan pemimpin harus sempurna, hamba Tuhan harus sempurna, majelis harus sempurna, tetapi mereka mau mengakui kesalahannya, mau dibimbing, mau mendengar, mau dinasihati, dan mau menasihati, mau mendidik orang dalam kebenaran, dan sebagainya. Lalu ketika kita semua itu ada, bagaimana kita, apakah itu cukup? Tidak cukup. Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini kamu sudah punya sifat-sifat baik, kamu sudah punya persekutuan yang baik, tetapi itu tidak cukup. Lalu, miliki satu jiwa, miliki kebersamaan, miliki satu tujuan. Apakah ada harmonisasi di dalam gereja kita dalam hal teologi, filosofi, dan strategi? Apakah semuanya sudah dirangkum menjadi satu untuk mencapai satu tujuan yang sama? Misal kalau pembinaan dari yang paling kecil sampai nanti yang paling tua, apakah itu mewadahi satu teologi dan satu filosofi yang sama? Itu yang harus selalu kita kaji di dalam sebuah komunitas. Maka ketika kita mulai, misal kalau kita di dalam konteks praktis rapat majelis atau rapat apapun, seharusnya, saya tidak mengatakan yang sudah ada ya, seharusnya selalu diwarnai dengan apa? Membicarakan teologi, membicarakan filosofi, membicarakan strategi dan praktika. Jangan hanya sekedar membicarakan praktika, strategi, teknis. Itu keliru. Ini hanya sebuah, itu menunjukkan bahwa kita hanya sebuah perkumpulan dari sebuah organisasi, tetapi tidak menunjukkan bahwa kita organisme di dalam Kristus. Karena kita tidak membahas apa yang Alkitab katakan tentang, misal, kebaktian new normal. Bereskan dulu itu teologi. Lahirkan sebuah filosofi. Baru kita bicara strategi. Mau bicara pembinaan apapun, bereskan dulu apa itu teologi pembinaan. Bagaimana relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Bereskan dulu itu teologi, bentuk satu filosofi berpikir yang sama. Baru kita bicara strategi. That is church. Itu gereja yang sehat. Itu gereja yang dewasa. Ketika itu tidak ada, ketika itu masih kurang, ya sebaik apapun masih perlu disempurnakan. Apalagi kalau yang sifatnya ayat satunya nggak ada, wah itu lebih celaka lagi. Seperti yang tadi kita singgung, mari kita belajar tentang Menara Babel. Di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 kita tidak akan baca itu. Kita tahu semua kisahnya. Itu satu contoh bagaimana manusia sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Itu akrab loh. Tetapi apa? Di dalam pekerjaan yang salah. Jadi kebersamaan itu belum tentu merupakan satu hal yang positif. Yang penting adalah apa? Salah satunya bagaimana pekerjaan dan kebersamaan itu mewadahi tujuan yang sama di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jangan bangga dengan gereja yang akrab. Tetapi mari kita bangga menjadi gereja yang akrab di dalam Kristus. Gereja yang akrab menuju misi Kristus, menuju yang melayani Kristus dengan baik, yang menjadikan wadah kita saluran berkat Allah di dalam setiap pelayanan kita. Jangan bangga menjadi keluarga yang, dan jangan senang menjadi keluarga yang harmonis, sehati sepikir, kompak. No, kita keluarga Kristen, bukan keluarga. Saya katakan di dalam setiap katekisasi pranikah, saya katakan kenapa kita perlu katekisasi pranikah? Karena kita tidak sedang membentuk sebuah keluarga. Karena kita tidak sedang ingin membangun sebuah keluarga. Tetapi karena kita ingin membangun sebuah keluarga Kristen. Karena kita ingin membentuk sebuah keluarga Kristen. Maka kita perlu katekisasi pranikah. Bukan sekedar syarat untuk menikah, tetapi sebuah awal komitmen kita untuk membangun sebuah keluarga Kristen yang indah di dalam Tuhan. Jadi sebuah kesatuan bertujuan untuk membangun agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kita menjadi satu agen Tuhan untuk apa?
prajurit-prajurit Kristus untuk membawa orang kemudian bertekuk lutut di hadapan Kristus. Membawa orang kepada Kristus, begitu kan. Itu ada satu lagu kan, itu kan. Ku kalahkan musuh. Gimana tuh lagunya tuh? Apa ya? Ku kalahkan dan apa? Bertekuk lutut di bawah kakiku. Tapi itu kalimat dari mana ya? Bertekuk lutut di bawah kaki Kristus, bukan di bawah kaki kita, begitu loh. Ya, anggaplah ada sisi baiknya lah di bawah kaki kita prajurit Kristus ya juga di bawah Kristus ya silahkan. Tetapi mari kita perjelas begitu tujuan kita. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi mari kita renungkan bersama-sama malam ini. Apakah kita memiliki karakter Kristus? Apakah kita diubahkan oleh Kristus? Apakah kita membangun karakter Kristus itu dengan intensional, dengan terencana, dengan sengaja, dengan pengawasan yang baik terhadap diri kita sendiri, begitu? Atau enggak? Mari kita renungkan, apakah kita memiliki relasi yang indah di dalam Kristus? Kalau kita bicara relasi, artinya kita bicara orang lain juga. Kita tidak mungkin berelasi sekedar dengan diri kita sendiri, tetapi kita berelasi dengan sesama kita. Dan ketika kita sudah menjadi seorang yang indah, misalnya ya, seorang yang indah sekalipun, tetapi relasi kita belum baik karena macam-macam salah pengertian bisa, atau karena karakter orang yang kita ajak relasi itu yang kurang baik. It's our responsibility, itu tanggung jawab kita untuk mendidik mereka di dalam kebenaran, bersama-sama dengan mereka membangun karakter Kristus mereka dan relasi yang indah di antara kita, begitu. Itulah pemuritan, begitu. Bukan sekedar pembinaan. Itulah self-giving to others, begitu. Dan apakah kita memiliki tujuan yang sama di dalam Kristus, baik itu di dalam berkeluarga maupun ketika kita bergereja. Jadi saya katakan segala yang kita renungkan hari ini dan yang lalu-lalu tidak hanya diaplikasikan di dalam komunitas orang percaya di dalam gereja saja atau di dalam komunitas orang percaya yang lebih luas, tetapi juga di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita itu komunitas orang percaya, minimal terdiri dari 2 orang, suami dan istri, begitu. Jadi apakah ketika kita menjadi seorang suami atau seorang istri, kita memiliki satu tujuan di dalam Kristus? Ketika kita belum punya anak, kita membangun sebuah keluarga yang memuliakan Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, yang memuliakan Allah, dan kita merencanakan seorang anak. Apakah kita akan mendidik, merencanakan dia untuk dididik di dalam kebenaran, dan ketika kita benar-benar memiliki seorang anak, apakah kita benar-benar memberikan kurikulum pendidikan rohani yang baik kepada dia? Kita yang mendidik, bukan sekedar gereja. Kita yang mendidik anak-anak kita dengan kurikulum rohani yang baik untuk anak-anak kita. Kita mengawasi kerohanian kita, bukan sekedar kalau sudah ke gereja terus kita happy, senang pendidikan rohani kita terus berhasil kepada anak. Belum tentu. Banyak orang ke gereja karena masalah tradisi keluarga, tetapi hati mereka tidak di dalam Kristus. Itu yang kita mesti hati-hati. Apakah kita mengawasi kerohanian anak-anak kita dan mengawasi kerohanian orang-orang yang kita layani? Ataukah kehidupan keluarga kita dan kehidupan gereja kita adalah sebuah kehidupan yang asal jalan, yang penting jalan, yang penting ada kebaktian, yang penting ada cell group, yang penting ada PA, udah selesai. Kita kurang kontrol kalau begitu. Kita tidak membangun dan tidak terus diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bye-bye. Halo. Oh, ya, gimana? Share screen saya sudah mati ya? Itu yang tadi di depan. Hah? Yang di depan? Yang di depan? Yang di depan tadi yang tentang
relasi yang paradoks itu maksudnya gimana ya? Oh, relasi yang paradoks itu gini. Maksudnya paradoksnya itu muncul dari hati atau dikerjakan, gitu loh. Nah, jawabannya dua-dua. Itu sesuatu yang muncul dari hati dan sekaligus sesuatu yang dikerjakan. Itu maksudnya paradoks. Jadi, ya sesuatu yang apa ya? Yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam, tetapi juga dikerjakan oleh manusia secara luar. Saya menghindari memakai kata otomatis begitu karena takutnya disalah mengerti. Tetapi ya bolehlah. Itu sesuatu yang otomatis ada, tetapi perlu dibangun, masihan begitu loh. Kita juga bekerja begitu. Tetapi ketika kita menghasilkan sesuatu, siapa yang memberi hasil? Tuhan. Jadi itu tanggung jawab. Jadi membentuk sebuah karakter Kristen, membentuk sebuah relasi Kristen, itu kedaulatan Allah atau karya Allah atau karya manusia. Ya, karya Allah 100% seluruhnya, tetapi juga karya manusia, begitu. Ada ikut di dalamnya. Tuhan mengikut sertakan manusia. Gitu lah. Misal begini, saya mau isi galon air, mau angkat galon air bukan begitu. Lalu saya ajak Evans begitu, Evans yuk bareng Dedi angkat galon begitu kan. Lalu dia angkat galon air yang 19 kilo, maksudnya galon loh, bukan yang botol aqua. Lah apa ya dia kuat, sumbangsinya apa sih begitu? Nggak ada. Itu 100% kekuatan saya begitu, tapi tangannya ikut pegang galon. Dia keluar tenaga ikut, tapi nambah enggak? Ya enggak signifikan lah sebenarnya. Nah, jadi itu paradoks. Seluruhnya itu kekuatan saya, tetapi dia ikut, tapi saya mengikut sertakan dia untuk berusaha sekuat tenaga begitu. Tapi kalau saya lepas ya dia pasti enggak kuat gitu loh. Nah, itu sisi paradoks. Jadi sesuatu yang muncul di dalam hati, ada perasaan yang berubah, ada keinginan yang berubah, ada desire yang berubah, tetapi itu tidak cukup. Bagaimana kemudian itu benar-benar muncul, Tuhan mengikut sertakan kita untuk melatih itu. Ya, itu maksudnya paradoks, Susan. Jadi ada karya Tuhan di dalam, karya Roh Kudus di dalam diri kita, tetapi kita tidak bisa pasif. Karakter kita itu harus kita bentuk juga, begitu. Kira-kira gitu. Itu paradoks maksudnya. Gitu. Jadi tadi yang penjelasan di atas itu kalimatnya di atas bahwa paradoks, penjelasannya yang di bawah. Sesuatu yang muncul dari dalam hati, tetapi sekaligus sesuatu yang diusahakan secara terus-menerus. Baik melalui usaha kita sendiri maupun dengan bantuan komunitas. Gitu loh. Jadi kita butuh komunitas. Untuk apa? Membangun diri kita pribadi. Nah itu tadi maksudnya paradoks. Kira-kira gitu, Susan. Menjawab nggak? Ini Pak, maksudnya itu kalau paradoks itu artinya berlawanan bukan Pak? Bukan. Jadi bukan. Kalau berlawanan itu kontradiksi. Tapi paradoks itu mungkin kelihatannya berlawanan, tetapi ketika dijelaskan, oh itu sesuatu yang berjalan bersama-sama berdampingan, gitu loh. Tetapi bukan sesuatu yang saling berbenturan, begitu, tetapi saling membangun, gitu. Nah itu maksudnya. Paradoks itu bukan berlawanan. Kalau berlawanan kontradiksi. Gitu. Jadi kalau Tuhan berkarya, apakah kita berarti diam saja? Nah itu namanya bukan paradoks begitu. Jadi kalau harus salah satu Tuhan yang berkarya, berarti otomatis kita diam, itu bukan. Tapi kalau paradoks Tuhan berkarya, kita juga bekerja, gitu loh. Tapi hasilnya siapa? Hasilnya dari Tuhan. Gitu. Saya mendapatkan kesulitan, penderitaan, logikanya susah, begitu kan? Tetapi saya bisa bersuka cita. Apakah itu illogical? Apakah itu kontradiksi? Kalau menderita ya berarti pasti susah dong. Oh, enggak. Di dalam kekristenan penderitaan itu menjadi sukacita, penderitaan itu menjadi sebuah paradoks loh. Kenapa? Karena saya bisa menderita, tetapi saya tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena penderitaan yang saya alami di dalam Kristus itu menjadi bukti bahwa saya sudah berada di dalam Kristus. Nah, kalau saya sudah berada di dalam Kristus, maka itu adalah sukacita saya. Tetapi bagaimana bukti saya memperoleh bukti bahwa yang membuat saya bersukacita melalui penderitaan. Jadi penderitaan tidak harus membuat kita bersedih, begitu kan?
Nah, itu yang tidak dimengerti oleh orang dunia kadang begitu. Tetapi di dalam nah itu yang tema yang Paulus katakan di dalam surat Filipi. Saya di penjara, tetapi saya tetap bersuka cita, begitu. Apakah karena saya bebas? Enggak, karena saya melihat engkau bertumbuh, begitu. Enggak lagi terbelenggu dosa kayak saya terbelenggu oleh pemenjaraan. Nah, salah satu tema dari surat Filipi adalah paradoks itu, gitu. Saya di penjara tetapi susah. Saya di penjara tapi susah. Saya di penjara tetapi bisa bersuka cita, begitu. Saya enggak ketemu, tetapi seakan-akan kayak saya melihat, begitu. Nah, dan seterusnya, begitu. Saya berbuat, tetapi bukan kehendak dari saya yang mengerjakan, tetapi Tuhan mengerjakan di dalam diri saya baik kemampuan maupun kemauan, gitu. Nah, itu kan paradoks. Nah, tema-tema itu banyak di dalam surat Filipi, begitu. Bukan bertentangan, berlawanan. Kalau berlawanan kontradiksi, gitu. Tetapi dua berjalan bersama, saling berkait, saya tidak mengatakan saling membangun ya, tetapi saya hanya katakan saling berjalan bersama-sama, karena tidak mungkin usaha kita membangun karya Roh Kudus, tetapi karya Roh Kudus yang membangun usaha kita. Gitu. Jadi itu. Jadi paradoks bukan kontradiksi, bukan bertentangan. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanya apapun boleh ya, maksudnya nggak harus sesuai tema, betul, sesuai tema atau topik hari ini, mau apapun terserah, begitu. Tetapi kalau ada yang dua pertanyaan, saya utamakan jawab yang sesuai topik dulu, begitu. Tapi kalau nggak ada, ya terserah mau tanya apa. Jadi di tengah-tengah pandemi, kita itu ya saya katakan seperti yang minggu lalu, kita social distancing dan jaga itu, begitu. Jangan bikin klaster GKM Kanaan, begitu kan ya. Tetapi dengan social distancing itu kita jangan sampai relasi kita juga distancing, begitu. Kita berrelasi dengan cara yang lain. Saya nggak ngerti social distancing, saya nggak ngerti bedanya physical distancing sama social distancing, begitu. Saya kira kita nggak social distancing, tapi kita physical distancing, begitu. Itu ada satu cerita, begitu kan? Apa bedanya social distancing sama physical distancing? Mungkin sebagian sudah tahu, begitu. Physical distancing itu kan dari kata fisik, berarti fisika. Berarti physical distancing itu untuk anak fisika. Lalu social distancing itu kan sosial, berarti untuk anak sosial, begitu. Jadi yang physical distancing anak IPA, anak fisika nggak boleh keluar-keluar. Lalu yang social distancing anak IPS tidak boleh keluar-keluar, gitu kan. Begitu ada yang keluar, kenapa? Karena saya anak bahasa, bukan anak IPS sama anak IPA. Bukan begitu, begitu. Jadi mari kita di dalam keterbatasan bertemu secara fisik, tetapi ya seperti Zoom ini, begitu. Tapi ada rekan kita yang mungkin tidak bisa bayar kuota untuk bertemu, begitu. Nah, itu paling kita punya satu tujuan yang sama. Berelasi di dalam ruangan ini macam Zoom, tapi ada yang tidak bisa, ya bertindak self giving atau bantu mereka dengan kuota dan sebagainya, begitu. Supaya apa? Supaya tujuan kita bersama memiliki kebersamaan, saling berbagi, saling membangun di tengah kesesakan ini terwujud, begitu. Jadi jangan sekedar bagi sembako, diakonia harus mulai bagi kuota, begitu. Di Semarang itu ada loh yang bagi HP bekas, gitu. Ada, gitu. Kita bagi kuota pun belum kadang, begitu. Diprogramkan kalau perlu. Ya kalau sudah punya bisa, ya jangan minta. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan apapun? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa tutup hari ini. Bisa ya? Minta tolong Pak Har untuk tutup dalam doa, Pak Har ya. Pak Har. Ya. Ada? Hah? Tutup Ya. dalam. Pak Har ada? Ya, siap. Yuk, tutup minta tolong Pak Har ya, tutup dalam doa.
Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan yang boleh sungguh kami rasakan sebagai kesempatan yang indah ketika kami masih bisa bersekutu dengan teman-teman seiman meskipun melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga rindu, biarlah kita sungguh boleh menjadi satu di dalam Kristus. Kami bukan sekedar menjadi satu kumpulan, tapi kami menjadi satu kesatuan yang hidup karena berasal dari Kristus. Tuhan, pimpinlah setiap kami, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh menampilkan topeng Kristus di dalam kehidupan kami, yang mendorong kami untuk terus mengupayakan Kristus yang ada di dalam hidup kami, juga tampil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Bayu yang senantiasa mempersiapkan PA online ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, juga hikmat bijaksana, serta pengetahuan untuk memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pak Bayu kesehatannya, juga keluarganya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you semua. Bisa dibuka, bisa dibuka videonya kalau mau saling menyapa. Oke. Halo. Halo. Nah, kelihatan wajahnya tuh. Oh iya. Stop recording dulu.